Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Universitas Brawijaya pada penerimaan mahasiswa tahun 2022 ini terdapat perbedaan dalam jumlah kuota mahasiswa baru yang diterima. Direktur Direktorat Administrasi Layanan Akademik UB, Dr. Rosihan Asmara menjelaskan, pada era PTNBH kuota ditentukan oleh rektor, bukan lagi dari pemerintah pusat. 3 jalur penerimaan mahasiswa baru UB tahun 2022 terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Namun ada perbedaan pada kuota penerimaan jumlah mahasiswa yang tahun ini untuk SNMPTN dan SBMPTN turun dari 30% menjadi 20% dan jalur mandiri naik menjadi 50%. Rosihan menyebut kebijakan ini sudah dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan program dan rencana kerja Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya khususnya Pak Rektor sudah menetapkan bahwa penerimaan mahasiswa baru itu tidak berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu menggunakan 3 jalur, SNPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Hanya yang berbeda adalah tentang kuota masing-masing jalur tersebut, karena kita sudah PTNBH sehingga proporsi kuota itu ditetapkan oleh rektor, tidak diatur lagi oleh kementerian. Era PTNBH di Universitas Brawijaya tidak serta-merta berkaitan dengan kenaikan biaya perkuliahan. Universitas Brawijaya tetap memiliki beragam insentif bagi calon mahasiswa baru yang berkaitan dengan aspek pendanaan dan biaya kuliah. Direktur Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB, Dr. Rosihan Asmara, menyampaikan kepada calon mahasiswa baru di UB untuk tidak khawatir dengan biaya kuliah, karena Universitas Brawijaya telah memiliki beragam bantuan untuk biaya perkuliahan. Menurutnya, di era PTNBH justru memberikan peluang untuk mendapatkan beragam pendanaan kuliah, karena UB memiliki berbagai kerjasama untuk beasiswa dan program pendanaan kuliah dengan berbagai institusi. Selain itu, dengan kewenangan pengelolaan keuangan yang mandiri, menjadikan UB dapat dengan lebih mudah merencanakan alokasi bantuan, biaya pendidikan dengan berbagai skema. Calon mahasiswa Universitas Brawijaya tidak perlu khawatir untuk masuk ke Universitas Brawijaya, karena PTNBH tidak serta-merta otomatis menjadi biaya pendidikan itu naik, sehingga kalau masuk ke Universitas Brawijaya, calon mahasiswa itu bahkan bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam aspek finansial. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua adalah mekanisme dan sistem akademik yang berlaku di Universitas Brawijaya, karena sudah PTNBH itu lebih fleksibel dalam mengelolanya. Program pendampingan desa di Jawa Timur oleh Universitas Brawijaya dilakukan dari berbagai aspek agar mampu membantu menyelesaikan persoalan yang ada di desa. Dr. Sugiarto, Ketua Pusat Studi Pembangunan Desa LPPM UB, mengatakan setidaknya dalam setiap desa yang didampingi akan melibatkan 3 fakultas yang berbeda agar persoalan yang ada mampu dipecahkan dari berbagai bidang keilmuan. PKM-nya LPPM itu kan sudah jelas ya, itu ada beberapa program unggulan. Tetapi selama ini kalau di luar itu pun masih bisa, ini asal yang penting potensial. Tapi rata-rata memang pengusul itu mengarahkan pada Renstra, dan Renstra itu saya lihat juga sudah mencantumkan semua aktivitas program studi yang kita miliki. Jadi 170 sekian
itu sebenarnya sudah bisa masuk di sana. Dan kita kan tiap-tiap judul atau tiap-tiap proposal itu minimal menyertakan dari 3 fakultas. Artinya apa? Misalnya dari jurusan pertanian, mereka sangat mungkin memulainya dengan konsep wisata dulu, kemudian didukung oleh pertanian agrobis misalnya, atau industri pertanian atau apa misalnya, termasuk budaya. Jadi saya kira semuanya masuk Mas ini. Jadi kita belum, kalau untuk itu sudah tercantum di ini, jadi Renstra itu sudah melekat di dalam buku pedoman. Saya pikir ketika itu sudah pasti menemukan, mereka sudah menemukan saya merancang ini. Bahkan itu kan kita buat, harapannya kan selalu ada roadmap. Meskipun program itu kan monotahun, tapi bisa dirancang bahkan bisa sampai 5 tahun mereka. Nanti di tahun kedua mengevaluasi capaian tahun pertama, dilanjutkan tahun kedua. Nah itu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Pemirsa, pembangunan di desa membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga program pendampingan desa oleh UB tidak bisa dikerjakan seperti Sinterklas. Ketua Pusat Studi Pembangunan Desa, Dr. Sugiarto berharap agar tim yang turun ke desa nantinya dapat bersinergi dengan berbagai mitra seperti pemerintah desa dan lembaga lainnya. Jadi prinsipnya bahwa kita itu datang bukan sebagai Sinterklas. Jadi tetap kita berharap keterlibatan pihak mitra, baik itu pemerintah desa, masyarakat, kelompok masyarakat, kemudian kelompok UMKM, itu mereka juga harus tetap ini baik dalam segi aktivitas maupun dalam segi pendanaan yang terpisah. Jadi contoh ini, saya ingin membangun sebuah kawasan wisata berdasarkan hasil negosiasi atau koordinasi dengan pihak mitra ya. Nah, nanti ditata bertahap. Tahun pertama apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh mitra. Tahun kedua juga demikian. Berapa anggaran yang bisa dipersiapkan oleh kita dan berapa anggaran yang bisa dipersiapkan oleh mitra. Sebenarnya kalau seperti itu, tiap-tiap kelompok itu tidak kesulitan untuk melanjutkan program di tahun-tahun berikutnya sebenarnya. Jadi harapan kita jangan sampai hanya 1 tahun dalam merancang, minimal 3 tahun lah, syukur-syukur bisa 5 tahun, sehingga nanti goalnya itu jelas. Ketika 5 tahun kita lihat itu hasilnya jelas, nampak gitu. Jadi UB itu akan benar-benar terpatri di masyarakat maupun pemerintah setempat gitu. Bahwa UB benar-benar melakukan pendampingan selama sekian tahun dan hasilnya nyata. Itu kira-kira yang kita harapkan Berangkat dari keresahannya terhadap permasalahan kurangnya bahan makanan pokok yakni beras yang disebabkan karena kondisi alam yang kurang stabil sehingga mengakibatkan gagal panen. Tim mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya membuat gagasan IOZIK. Mereka adalah Davin Ray Ferdinand sebagai ketua, Agda Noval, Dendi Satria Abadi, Farel Danendra yang keempatnya dari Teknik Elektro, serta Dimas Alvin dari Arsitektur. Apa sih yang berjudul IOZIK ini? Mengapa kok kami namakan IOZIK? Karena IOZIK merupakan Internet of Things based Oriza Sativa Graded Cultivation, di mana yang terdiri atas 2 bagian. Yang pertama ialah buildingnya itu sendiri, yakni bangunannya, lalu yang terintegrasi dengan monitor. Nah, gunanya ini apa? Apa bedanya gedung IOZIK dengan gedung biasa? Nah, IOZIK ini memanfaatkan lahan secara vertikal ke atas. Dia vertikal dan ke atas ya. Dia bertingkat sehingga pertanian ini kita buat bertingkat seperti semacam hidroponik begitu, namun per lantai. Nah, per lantainya ini bagaimana? Di setiap lantai, menurut matematis data kemarin kami hitung, ada 12 control panels. Nah, di mana 12 control panels ini mengatur jumlah padi yang sekiranya cukup banyak, yakni sekitar 576 sekali panennya yang diperkirakan. Sehingga kami dapat menargetkan
setiap panen memakan waktu 3 bulan sehingga dihasilkan 2.304 rice plant atau Oryza sativa atau padi ini. Nah, memang belum mencukupi karena ini hanya satu building dan estimasi saja. Tetapi kami harap ini dapat membantu. Nah, membantu menghasilkan padi yang berkualitas. Bagaimana cara menghasilkan padi yang berkualitas? Nah, yang pertama kita ada light intensity monitoring. Apa itu light intensity monitoring? Yakni sebuah monitoring atau pengawasan terhadap intensitas cahaya. Kami menggunakan photovoltaic system. Jadi mengikuti dengan kondisi di luar. Namun, jika mendung atau intensitas cahaya yang dibutuhkan sekitar 400 hingga 1000 lux tidak mencukupi, sehingga kami mengubah photovoltaic system itu dengan adjusting. Kita adjust sehingga tetap stabil di 400 sampai 1000 lux. Nah, di sini nih data terintegrasi semua dengan monitor menggunakan Internet of Things. Lalu yang kedua, selain light intensity monitoring, kami juga menggunakan sebuah humidity monitoring sehingga kelembapan, suhu dapat terjaga dan sistem pengairannya. Sehingga kita juga membutuhkan yang namanya pengukuran humidity monitoring dengan beberapa komponen seperti ETP 110, YL69 dan DHT22 untuk memenuhi level humidity-nya yakni sekitar 70 hingga 80%. Nah, sehingga hal ini dapat mewujudkan panennya lebih cepat, lalu yang padi dihasilkannya Masa depan industri halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sistem jaminan halal diprediksi cerah, walaupun dalam pelaksanaannya memang masih terdapat beberapa kendala. Dr. Juni Kusnadi, KJF Teknis LSI HUB, melihat peluang industri halal di Indonesia sangat bagus dan akan terlihat pada tahun 2024. Saat ini regulasi pendukung Undang-Undang Nomor 33 sudah mulai berjalan dan instrumen pendukung seperti LPH juga sudah muncul di berbagai kota. Industri halal cukup cerah, sebenarnya cukup bagus sejak dideklarasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Meskipun implementasinya ya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Tapi dengan adanya undang-undang ini, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal menjadi mandatori, wajib, yang tadinya sifatnya sukarela atau voluntary. Nah, insya Allah nanti tahun 2024 itu sudah kewajiban sertifikasi halal sudah akan semakin ketat. Ya, nah sekarang ini yang disertifikasi halal yang ada mungkin baru sekitar 15, 16, 17%. Padahal dengan undang-undang tadi yang mewajibkan atau sifatnya mandatori untuk sertifikasi halal, mau nggak mau semua produsen produk-produk itu harus mensertifikasikan produknya. Apakah itu makanan, minuman, barang gunaan, kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Di tengah lonjakan kasus aktif Omikron COVID-19, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan terus menggenjot vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat, baik dewasa, lansia, dan anak. Update vaksinasi COVID-19 Kabupaten Malang secara keseluruhan telah mencapai 92%, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Arbani Mukti Wibowo berikut ini. Patokan kita ada dua data yang terrekod di kami, ya, yaitu yang pertama data itu adalah yang berdasarkan PCARE KTCPEN, ya, yang sudah yang dikerjakan oleh
Vaskes di Kabupaten Malang itu jumlahnya untuk total itu sudah 86%. Ya. Untuk lansia kita masih berkutat di 63%. Untuk anak-anak 6-11 tahun sudah sampai ke 87% sampai dengan hari ini. Itu data berdasarkan Piker, ya, yang mengerjakan pakai akun Pikernya Vaskes Kabupaten Malang. Namun data real kita sudah untuk total secara umum kita sudah menginjak di 92%. Ya. Karena dia dilakukan vaksinasi di luar wilayah Kabupaten Malang. Untuk lansia itu sudah 64%. Dan untuk anak-anak itu sudah 89%. Mengikuti kompetisi baik nasional maupun internasional di tengah pandemi COVID-19 tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika kompetisi digelar secara daring, maka persiapan tambahan seperti jaringan internet yang stabil menjadi hal yang wajib harus disiapkan bagi para peserta. Tips and triknya itu yang pertama, kita harus yakin aja dulu, kayak kita harus yakin menang gak menang itu urusan nanti gitu. Dan yang penting intinya yakin, berusaha semaksimal mungkin, terus ya jangan lupa untuk berdoa dan kerjasama antar tim itu diperlukan di sini, karena kalau tidak adanya kerjasama antar tim yang nanti tidak akan berjalan dengan mulus gitu untuk presentasinya maupun lomba di ajang-ajang lainnya gitu. Terus menurutku yang pertama itu lebih banyak cari ngefloor ide-ide yang sebenarnya tuh banyak gitu kalau untuk dituangkan untuk lomba-lomba seperti ini gitu. Kayak contohnya kan tadi sebelumnya itu belum ada yang pakai bunga telang di masker cover itu. Dan saya kebetulan dapat referensi juga dari dosen dan dikasih tahu manfaatnya gini-gini, dan intinya kalian harus dekat juga sama dosen untuk biar lebih gampang dibimbing sama beliau gitu. Untuk kami sendiri dapat referensi dari dosen gitu. Jadi kita itu sebagai mahasiswa selain banyak literasi juga, kita juga harus lebih terbuka sama dosen agar dikasih tahu jalannya gitu, yang benar ini yang seperti apa gitu, akan diluruskan sama dosennya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Aminah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.